ngajarin caregiver bagaimana dia menyukai alat musik, kemudian kreativitas, bikin seni karya. Karena kegiatannya caregiver itu nggak perlu harus gantiin popok, mandiin, itu kan cuma 1 kali dalam sehari mandi. Ngobrol bareng Adi Husada. Ya, kembali lagi bersama saya Siti Mariam dan saya Raras. Ya, di sini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau dari Rukun Senior Living. Jadi kita akan membahas sedikit dari Rukun Senior Living dan sedikit menyinggung tentang caregiver. Betul sekali. Ini narasumbernya spesial banget. Kita datangkan jauh-jauh dari Bogor ya, Bu ya? Iya, dari Sentul Bogor. Dari Sentul Bogor. Jauh-jauh ke Malang, rela menyempatkan waktunya untuk kita interview, kita gali lebih dalam lagi tentang apa itu Rukun Senior Living. Nah, mungkin daripada kita berlama-lama, kita langsung perkenalan dulu aja sama Ibu. Boleh memperkenalkan dirinya, Bu? Ya, baik. Perkenalkan, saya dengan Nindya Apriyani. Saya dari Rukun Senior Living. Kalau boleh tahu, di Rukun Senior Living menjabat sebagai apa, Ibu? Di Rukun Senior Living saya dulu awal mula saya bergabung di Rukun Senior Living itu sebagai General Manager. Namun terhitung dari tahun kemarin saya di corporate gitu. Jadi menjabat sebagai Corporate Director and External Affair gitu. Jadi untuk pengembangan lagi usaha di bidang senior living ke masyarakat luas begitu. Ini Ibu kali pertama ke Malang atau sudah pernah ke Malang sebelumnya? Ini dulu tuh waktu kecil saya pernah tinggal di Malang. Oh gitu. Dulu di daerah Lawang. Oh, di Lawang. Ya, ikut bapak dinas dulu di sini. Nah, kalau sudah dewasa ini kali ke 1, 2, kayaknya keempat kalinya nih ke Malang. Ya, berarti sudah cukup familiar. Ya, cukup familiar. Lebih ke reunian ya. Ini dalam sebulan ini udah 2 kali Malang. Minggu kemarin baru pulang dari Malang. Untuk pengembangan senior living juga. Gitu. Makanan apa, Bu, yang sudah dicoba di Malang? Udah nyobain macam-macam, dari mulai bakso Malang, terus rujak cingur, soto ambengan, sama sate ya. Iya, sate ayam maduranya ya. Iya, tapi pecel ada rawon juga. Rawon sudah. Pecel rawon. Oh belum, emang ada ya pecel rawon? Ada. Jadi perpaduan pecel yang disiram dengan kuah rawon. Oh belum. Kalau rawonnya sudah. Oh iya. Baru dicoba itu. Iya. Bisa ceritakan apa sih itu senior living? Apa Rukun Senior Living ya? Menceritakan sedikit tentang Rukun Senior Livingnya. Oke. Rukun Senior Living adalah sebuah industri layanan hunian terpadu untuk merawat warga usia senior dari mulai kategori senior yang aktif mandiri produktif hingga senior yang sudah membutuhkan pendampingan oleh caregiver, senior yang sudah mengalami penurunan fisik maupun penurunan fungsi kognitif atau memorinya gitu. Jadi kami berlokasi di Sentul ya, di lahan seluas kurang lebih 17,5 hektar, di mana kami merawat senior dari mulai senior itu sehat hingga seiring bertambahnya usia mereka mengalami penurunan fungsi fisik. Nah, itu kita ada fasilitasnya, namanya kita sebut kalau yang sehat itu senior resort. Kalau untuk yang berkebutuhan khusus yang sudah mengalami penurunan fungsi fisik ataupun memori, itu kita ada senior care fasilitasnya. Jadi gedungnya berbeda. Nah, sekarang fasilitas kita yang terbaru adalah yang berupa villa gitu. Karena senior itu ada yang senang bertetangga dengan senior lainnya. Ada yang pengen private gitu ya, masih pengen punya rumah sendiri gitu. Jadi dia masih ingin ngurusin hal-hal rumah tangganya sendiri. Nah, itu kita ada hunian yang berupa villa gitu. Jadi kita ini konsep senior living dengan konsepnya itu CCRC atau Continuing Care Retirement Community gitu. Nah, itu merawat senior dari mulai kategorinya sehat hingga kemudian berkebutuhan khusus itu tadi. Begitu, dengan pilihan hunian yang beragam. Kita lokasinya di Sentul, Bogor. Berdirinya tahun berapa, Ibu?
berdirinya di 2011 peresmiannya. 2011. Tapi kalau mimpinya udah dari tahun 95. Wow. Jadi bangunan pertama yang kita bangun di Sentul itu tahun 1995. Gitu. Bangunan villa pertama 95. Tahun Baru 95. diresmikan lagi. Nah, baru kita konsepkan dengan konsep CCRC ini di tahun 2011. Sampai sekarang ya. Sampai dengan sekarang. Ada alasan tertentu Bu ya sampai tercetusnya rukun senior living kayak gitu? Ya, pastinya ada. Jadi foundernya rukun senior living itu beliau adalah warga usia senior. Saat ini sudah berusia 90 tahun. Nah, beliau melihat di Indonesia ini sudah banyak fasilitas hunian untuk orang tua, tapi belum ada fasilitas hunian yang seperti dia inginkan, seperti layaknya di luar negeri tuh senior tuh bisa memilih untuk tinggal di sebuah fasilitas di mana di fasilitas tersebut senior masih tetap bisa berkarya, senior masih tetap bisa aktif, mandiri dan produktif, sehingga fasilitas huniannya itu harus menyediakan aneka kegiatan untuk senior yang aman untuk senior tapi tetap bermanfaat. Nah, jadi itu adalah mimpinya beliau. Beliau berkeliling ke negara-negara tetangga kita melihat fasilitas layanan untuk hunian senior itu seperti apa. Nah, jatuhlah pilihannya pada negara Amerika Serikat gitu. Dia melihat, oh ini yang saya inginkan, di mana konsepnya CCRC itu tadi. Nah, sehingga kita bekerja sama dengan konsultan dari 180 Leisure Care United States untuk kita adopsi, kita sesuaikan dengan budaya warga masyarakat Indonesia gitu. Jadi mengambil dari Amerika tadi. Iya. Untuk huniannya. Iya, untuk konsep ya, huniannya. untuk konsep Jadi ada huniannya. fasilitas untuk memperhatikan kesejahteraan atau wellness dari si warga yang tinggal di situ dengan cara diberikan aktivitas yang sesuai minat, sesuai dengan kemampuan fisik maupun memorinya dari senior tersebut. Gitu. Jadi beliau itu di masa tuanya ingin tinggal di sebuah fasilitas di mana dia dirawat secara profesional, dia tidak ingin menjadi beban untuk anaknya, gitu. Bahwa yang merawat itu harus anak itu harus istilahnya balas budi pada orang tua. Ya, balas budi benar ya Mbak ya. Jadi anak kan harus tetap berhubungan baik sama orang tuanya. Tapi kalau anaknya sibuk karena kebutuhan pekerjaan, dia sendiri juga harus mencari nafkah untuk keluarga kecilnya, gitu kan. Jadi dia bisa menempatkan orang tuanya untuk tinggal di hunian seperti rukun senior living tanpa merasa bersalah. Karena di rukun senior living orang tuanya kita beri kegiatan untuk senantiasa bikin seniornya itu aktif, mandiri dan produktif. Gitu kurang lebihnya ya. Jadi mimpinya beliau adalah pengen tetap mandiri hingga tutup usianya. Begitu. Misinya. Kalau visi misinya rukun sendiri adalah menjadi pemimpin di bidang senior living ini, gitu. Karena kami memang pionir, gitu. Divisinya memang sangat mulia ya. Kita memberikan wadah tetap supaya para senior ini tetap bisa beraktivitas, produktif, ya betul. Produktif di masa tuanya. Iya, betul seperti itu. Nah, tadi menyinggung kegiatan yang ada di rukun senior living. Kira-kira kalau boleh tahu kegiatannya apa saja banyak untuk para senior kalau di rukun senior living? Ya, untuk kegiatan kami kita bagi menjadi 4 kategori, ya. Kita sebutnya 4 dimensi wellness. Dimensi yang pertama itu fisik, ya, di mana kami memberikan kegiatan-kegiatan untuk monitoring kondisi kesehatan fisiknya dari senior. Contoh di pagi hari mereka itu kita periksa tanda-tanda vitalnya, berapa sih saturasinya, berapa denyut jantungnya, berapa tensimeternya. Nah, setelah itu mereka kita ajak untuk berkegiatan olahraga, tapi disesuaikan dengan kemampuan fungsi motoriknya mereka. Jadi tidak bisa yang terlalu berat, gitu. Betul. Kalau yang kondisinya lemah, olahraganya bisa sambil duduk. Kita sebutnya chair exercise, gitu. Dan untuk mencegah kepikunan, kita kasih brain gym atau olahraga untuk merangsang fungsi kognitifnya atau fungsi otaknya. Dan yang kedua, mental wellness. Mental wellness itu penting kita bikin mereka happy, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita gali hobi dan minatnya itu apa. Jadi kita ajak untuk mereka tetap berkreasi,
dan produktif dengan melalui hobi dan minatnya tersebut. Contoh yang hobinya merajut, nah ibu-ibu biasanya hobi jahit, hobi merajut. Nah itu kita sediakan tuh fasilitasnya. Terus kita ada pendampingan dari staff activity dan caregivernya sehingga menghasilkan suatu produk, contohnya kaplak meja. Nah itu kan nanti bisa kita jual kembali gitu. Jadi si senior itu merasa bahwa di masa tuanya dia masih bermanfaat ya. Itu bikin mereka happy gitu ya. Dan mereka senang sebagai orang tua, mereka bisa berbagi ilmu dengan para caregiver, para activity yang masih muda-muda. Yang ketiga, kegiatannya adalah sosial. Kegiatan sosial itu kita ajak mereka untuk berkomunikasi, berhubungan, bermain dengan sesama senior yang tinggal di hunian kami di senior living. Nah itu dengan cara dansa, nyanyi bareng, karaoke bareng, kan anak muda sering ya, orang tua juga suka gitu. Terusnya nonton bareng, lagi ada film apa nih yang ngetren, nah kita nonton bareng gitu. Terus yang keempat, spiritual wellness. Spiritual, kita juga ada kegiatan mendekatkan senior itu kembali kepada Tuhannya sesuai kepercayaannya masing-masing gitu ya. Jadi kita ajak mereka untuk beribadah sesuai keagamannya masing-masing, dan kita secara rutin biasanya 2 atau 3 bulan sekali itu kita ajak untuk kegiatan sosial keluar gitu. Kegiatan sosial keluar. Kemudian untuk spiritual juga kita harus ajak mereka untuk field trip. Nah, karena field trip itu kadang kita pergi ke rumah-rumah ibadah, itu salah satu bagian dari field trip atau wisata religi. Itu kegiatan-kegiatannya. Jadi kegiatan yang untuk menunjang 4 kesehatan dari senior tersebut. Ya, kalau misalnya tetap kegiatannya banyak tapi disesuaikan dengan kemampuan, betul. Dan itu tuh kan kita susun, bukannya semua kegiatan itu dilakukan dalam 1 hari. Kita susun kalendernya supaya dalam setiap minggu itu 4 wellness itu terpenuhi, 4 kegiatan wellness itu terpenuhi. Jadi sudah terjadwal ya Bu ya? Iya, terjadwal. Dan senior bisa memilih untuk ikut kegiatan yang mana, disesuaikan dengan kemampuan fisiknya gitu. Dan itu akan berulang di minggu berikutnya seperti itu. Berarti nggak harus mengikuti semuanya kan? Nggak harus mengikuti semuanya, karena ada beberapa senior yang masih bekerja kan, gitu. Jadinya tidak bisa ikut kegiatan full time. Kalau bekerja itu keluar dari huniannya atau bekerja di resortnya tadi itu? Ada yang bekerja di resortnya karena dia kan pemimpin bisnis atas usaha tertentu. Nah, timnya yang datang untuk minta tanda tangan, pengesahan seperti itu. Ada juga yang masih ngantor keluar karena kebutuhan memang harus pengecekan kantornya. Gitu. Tapi masih diperbolehkan ya Bu ya? Boleh kan mereka di situ tinggal atas keinginan sendiri dan memang bebas untuk bepergian. Yang penting memberitahu kepada petugas staf kami, caregiver kami bahwa saya mau pergi dulu ya, gitu, sehingga kita tahu oh bapak ini sedang pergi keluar, gitu. Kan tanggung jawab kami mengenai kesehatan dan keselamatannya beliau tinggal di tempat kami di senior living. Iya, senang dapat informasi kayak gini kan. Nah, orang seni itu ngajarin